Halo, Shalom Sobat Donpras dimanapun berada. Saya berharap semua teman-teman dalam keadaan yang lebih baik daripada waktu lalu. Topik pada hari ini adalah panggilan Yesus Kristus terakhir di akhir zaman dan kesaksian saya yang ada hubungannya dengan hal tersebut. Kalau kita mendengar perkataan akhir zaman, pikiran kita mengacu kepada satu kitab, yaitu kitab Wahyu. Dan dengan hikmatnya, teman-teman akan dibawa untuk mengerti. Nah, pada hari ini teman-teman, saya berusaha menjelaskan kepada teman-teman tentang pengertian akhir zaman dan bagaimana kita menyiapkan tentang akhir zaman dengan konsep pikiran untuk mengetahui apa itu kekekalan sebenarnya yang Tuhan mau, supaya teman-teman mempunyai pengertian yang benar dan hidupnya tidak penuh dengan kekhawatiran atau tidak punya pengetahuan tentang akhir zaman. Akhir zaman yang saya maksud adalah akhir zaman di mana saya menghubungannya dengan hidup kekekalan yang Tuhan mau. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, tujuan utama dari penghapusan hukuman atas dosa-dosa, Tuhan menginginkan satu hubungan yang intim. Dan Tuhan berkata bahwa kehidupan kekal itu dimulai ketika seseorang telah mengenal Dia sebagai Tuhan. Wow, puji Tuhan ya. Ayat pendukungnya adalah hidup. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Lah, kapan kehidupan kekal itu dimulai? Ayo, kebanyakan kita berpikir bahwa kehidupan kekal dimulai ketika nanti kita di surga. Tetapi tidak. Ayat ini menyatakan bahwa dalam 1 Yohanes 5 ayat 11-12 dikatakan, kekekalan dimulai sekarang ini, di saat kita hidup di dunia ini. Dalam 1 Yohanes 5, 11-12 saya bacakan, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Puji Tuhan, kalau teman-teman semuanya sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, teman-teman disebut mempunyai anak, yang artinya mempunyai kehidupan. Jadi, kita punya pengertian. Ini digarisbawahi. Pengertian itu penting. Tanpa pengertian, teman-teman akan dibawa kepada pengajaran yang salah dan menyesatkan. Dengan pengertian firman Tuhan, teman-teman dapat kemerdekaan dari firman Tuhan tersebut. Jadi, kita tahu sekarang teman-teman bahwa kehidupan kekal dimulai ketika kita menerima Yesus Kristus. Jadi, kehidupan kekal sekarang ini. Ketika saudara menyadari sekarang bahwa aku memiliki Yesus dan Dia memiliki aku. Jadi, aku bersama-sama Dia setiap saat, sama seperti nanti ketika aku ada di surga. Wow ya teman-teman. Dalam 2 Timotius 3 ayat 9, keadaan manusia akhir zaman. Akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri mereka. Mereka akan berontak, tidak mempedulikan agama, lebih mengikuti hawa nafsu mereka. Itulah keadaan akhir zaman. Teman-teman bisa baca ulang di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-9. Ketika kita sudah mengetahui bahwa Yesus menginginkan satu hubungan, dan ketika kita mengenal Dia, hidup kita dimulai kekekalannya, artinya tidak menunggu waktu kita nanti di surga. Teman-teman harus membuat pilihan dalam hidup ini. Dan saya berkata, mengikuti Yesus adalah kebahagiaan di dalam hidup ini. Ini kesaksian saya teman-teman. Jadi pada waktu anak saya lahir, saya dan istri sudah membuat satu tempat di depan untuk menjadi kamarnya. Tetapi waktu itu bulan Oktober dan anginnya sangat kencang. Jadi karena ruangan itu sedikit terbuka, angin masih bisa masuk. Nah, melihat hal itu, saya mempunyai kakak Usehedi. Usehedi berkata kepada saya, Don, nanti saya berkati kamu dengan membuat kamar lebih hangat lagi buat anaknya, dan membuat sekat gitu di dekat pintu itu supaya angin tidak langsung masuk.
Saya dikenalkan dengan kenalannya Usi Hedi, namanya Bung Raymond. Nah, sebelum saya kenalan itu, Usi Hedi pernah bilang bahwa Bung Raymond ini baik hatinya, tapi keras. Dia tidak mau mendengar tentang Yesus. Semua pendeta yang datang kepadanya itu ditolak, bahkan dimarahinya. Nah, itu wanti-wanti dari Usi Audrey. Usi Audrey juga istrinya Bung Raymond mengatakan hal tersebut. Tapi saya berkata dalam hati saya, baik tidak baik, berita Injil harus disampaikan. Saya bertanya sama Tuhan, kapan waktunya dan bagaimana cara menyampaikannya. Ketika saya bertanya seperti itu, Tuhan berkata, waktunya sekarang. Yang kedua, Tuhan berkata kepada saya bahwa sampaikan dengan kasih. Saya pikir ketika seseorang penyampaiannya dengan kasih, tidak ada yang dapat membuat kasih itu ditolak. Tinggal kita sebagai manusia untuk dapat bekerja sama dengan Roh Kudus untuk menyampaikan hikmat penuh kasih itu. Nah, ketika Bung Raymond datang di rumah saya, dia memulai bekerja, saya udah melihat dan udah mengajak dia ngomong. Nah, satu saat itu saya ingat banget ada dorongan yang kuat dari Roh Kudus. Nanti di ruang tamu kamu ceritakan tentang kasih aku. Oke, ketika lagi minum teh ada Usi Hedi, Joen anaknya Usi Hedi atau Elis, dan kemudian juga ada anaknya dari Usi Audrey dan Bung Raymond, Gideon, anak keduanya. Saya berkata, Bung Raymond, boleh nggak saya berdoa untuk Bung Raymond? Usi Audrey dan Usi Hedi ngeliat-liatan, saya tahu saya bisa dimarahin, tapi saya percaya karena penyampaian saya dengan kasih, yang sebelumnya saya udah nemenin dia kerja, udah dia ngajak ngobrol, saya tahu orang ini baik. Saya berkata, Tuhan, saya ikut aja Tuhan, saya mau menyampaikan kasih-Mu kepada beliau. Kemudian Bung Raymond berkata, ya boleh. Wah, kita semuanya dalam ruang tamu itu kaget. Tuhan bisa membuat apa yang susah bagi manusia menjadi mudah buatnya, asal kita bisa meresponi. Kemudian saya berkata, oke, saya berterima kasih dan keluarga untuk pertolongan Bung Raymond Sinai. Itu saya ucapkan kepada dia. Saya bisa membayar Bung, tetapi ada yang lebih hebat, yang lebih baik di dalam diri saya, yaitu Yesus Kristus yang hidup ini. Saya mau menyampaikan kasih Kristus ketika saya mau berdoa sama-sama dengan Bung Raymond. Saya katakan begitu. Singkat kata, Bung Raymond berkata, ayo. Nah, puji Tuhan, Roma 10 ayat 9, saya doakan. Bung Raymond rendahkan hatinya di hadapan Yesus, mengaku dosanya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kami semua sukacita, gembira pada waktu itu, dan saya juga bilang, wow Tuhan, ini pengalaman yang luar biasa buat kami sekeluarga. Sekarang anak kami punya kamar yang hangat dan kami membalut persaudaraan dengan saudara Bung Raymond, keluarga, istrinya, Gideon dan Clifford, anak-anaknya. Wah, itu luar biasa. Nah, sampai suatu saat, ketika saya pulang dari tempat kerja, tiba-tiba saya mendapatkan WA, WhatsApp dari Usi Hedi. WhatsApp itu berkata, Bung Raymond meninggal di tempat kerja. Wah, teman-teman, ketika saya mendengar itu, saya terdiam sebentar di mobil saya, dan saya berkata, Tuhan, ada kesedihan dalam hati saya, tapi saya luar biasa mengucap syukur karena saya tidak menunggu suara Tuhan untuk menyampaikan kabar baik keselamatan itu. Kabar baik keselamatan itu saya sampaikan kepada Bung Raymond Sinai, dan saya percaya Bung Raymond Sinai sekarang pun bersama Tuhan Yesus. Walaupun ada guncangan dalam keluarganya, dan saya ingat ketika pemakamannya semua orang-orang di Leerdam kaget dengar kesaksian dari Usi Audrey bahwa sebelum kematiannya dia telah menerima Yesus. Karena salah satu pendetanya berkata dan mendekati saya, Bung, itu hal yang tidak mungkin. Bung Raymond ini orangnya keras. Itu karena Tuhan. Luar biasa Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi kita tidak tahu kapan waktunya. Tapi ingatlah bahwa Yesus beserta kita selalu. Panggilan ini buat semua saudara yang menonton video ini. Pertama, kalau saudara tidak yakin akan keselamatan saudara-saudara di dalam Yesus Kristus, bukalah hatimu. Saya akan berdoa untuk engkau. Yang kedua, kalau saudara sudah kemana-mana dan pada titik berkata, Tuhan, aku mau menyerah atas hidup ini. Aku mau meninggalkan Tuhan karena problemku berat. Aku juga akan berdoa untukmu. Yang ketiga, bagi yang mau mengenal Yesus Kristus dengan mendalam, buka hatimu. Karena kuasa hadirat Tuhan akan menjamah engkau juga. Teman-teman, bagi yang mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat pribadi, saya akan membimbingnya, oke? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk video ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Saya akan berdoa untuk orang yang belum mengenal Yesus Kristus. Tuhan, katakan Tuhan, sebut namamu. Jika engkau telah menyebut namamu, katakan Tuhan, aku orang yang berdosa. Aku datang kepadamu merendahkan diriku. Katakan seperti ini juga.
Tuhan, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku pada hari ini. Dan aku percaya aku bisa dekat dengan Engkau karena karunia dan anugerah-Mu. Terima kasih Yesus Kristus. Yang berikutnya, buat orang-orang yang tidak yakin, lelah, putus asa, mau meninggalkan Tuhan, katakan, Yesus, jamah aku sekarang juga. Karena Engkau mengasihi aku. Engkau telah mati untuk aku. Engkau menyayangi aku. Aku memerlukan jamahan-Mu hari ini. Buka hatimu. Tuhan, Roh Kudus, silahkan bekerja dalam hati yang telah membuka dirinya untuk kuasa Tuhan bekerja. Yang berikutnya, ketika engkau mau mengenal Tuhan lebih lagi, aku berdoa urapan Tuhan mengurapi engkau, supaya engkau mempunyai hati yang lunak untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Teman-teman, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati keluar dan masuknya teman-teman. Tuhan Yesus mengasihimu, dan sampai jumpa pada minggu depan video yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.